kepada ruang yang sempit sama ketinggian. Jadi 30 menit itu menyiksa saya, saudara. Gak mudah untuk mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan ketika dalam tekanan, dalam persoalan. Saya sangat paham sekali. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah kita mau menuruti perasaan kita? Atau kita andalkan Tuhan? Jadi saya dikasih sama suster, Bu, ini pencetan emergency. Kalau misalnya ibu panik, udah gak tertolong paniknya. Karena saya suka nonton Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah nonton yang film yang ngeri-ngeri, cara meninggalnya di sauna dia mati, terus lagi naik roller coaster dia mati. Saya kebayang semuanya, pikiran-pikiran. Nah, makanya saya bilang Bapak Ibu, ketika tantangan persoalan datang, lawan kita siapa? Selain diri kita sendiri, yaitu si iblis. Dia nggak mau kita menang. Dia izinkan pikiran-pikiran kita menguasai damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau terhanyut dengan rayuan si iblis, atau kita mau mengalahkan semuanya dengan pertolongan Tuhan? Nah, di sini ketika kita sampai bertahan, pada akhirnya kita akan menerima yang namanya mahkota dan upah. Ya. Jadi kalau kita dengan bangga bilang, wah nanti kalau saya mati saya percaya saya masuk surga. Jangan seneng dulu. Dapat mahkota enggak? Ya kan? Siapa di sini kalau mati masuk surga? Boleh tunjuk tangan? Amin. Percaya ya. Tapi pertanyaannya, dapat mahkota enggak? Nah, itu yang harus kita kerjakan, saudara. Jangan puas dengan keselamatan yang dengan janji surga yang kita terima. Tapi Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, ini berbicara tentang upah, tentang mahkota yang akan kita terima nanti. Ya, saya bersyukur jemaat di sini percaya bahwa kita nanti akan berkumpul bersama-sama di surga yang kekal. Haleluya. Ya, saudara. Lalu 2 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan begini. Ini seringkali dipakai di batu nisan atau di flyer-flyer kematian. Dikatakan seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, seandainya saat ini kita semua sedang menghadapi masalah, tantangan, persoalan, pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang firman Tuhan ajarkan supaya kita dapat bertahan, bahkan keluar menjadi pemenang? Siang hari ini kita akan belajar 3 poin, saudara. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika persoalan datang melanda kehidupan kita? Yang pertama, saudara, bangkit dan hadapi. Apa, saudara? Bangkit dan hadapi. Jangan lari dari kenyataan, hadapi. Ya, jangan takut. Ingatlah akan janji Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dikatakan lagi, Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini janji Tuhan, ya, bukan isapan jempol semata. Waktu saya ada di kapsul MRI, saudara, susternya bilang, Bu, jangan goyang-goyang. Karena kalau goyang-goyang bisa ulang-ulang masuknya. Saya udah panik, saudara, bener panik. Saya udah mau pencet itu tombol emergency gitu. Tapi saya berpikir, kalau saya pencet, saya masuk lagi, keluar lagi, nggak lah, tahan. Jadi di MRI itu, saudara, kita kan, jadi waktu itu saya fokus otak, jadi brain ya. Jadi maju mundur sama suara-suara yang mencekam. Ya, berdoa sungguh jemaat di sini, nggak usah deh ada yang lewatin itu, ya. Cukup saya dan dibully. Pokoknya itu sesuatu yang mencekam, saudara. Nah, sebelum saya ada seorang
keseluruhan. Jadi sudah setengah jalan, dia panik, tombol ya kan, keluar. Lalu akhirnya disuntik, suntik apa namanya Bu? Ya, pokoknya untuk meredakan kepanikannya dia juga. Makinlah saya panik. Ya ampun, itu bapak aja udah masuk, keluar, disuntik. Saya sampai tanya, sus, saya disuntik nggak? Oh enggak Bu, itu cuma otak gitu kan. Tapi saudara, ada niat untuk pencet itu tombol emergency. Tapi Tuhan bilang, kamu bisa, kamu bisa. Dan akhirnya 30 menit berlalu saudara. Dan saya keluar jadi pemenang.